Salah satu kopi yang sedang dikembangkan di sini, ini jenisnya kopi robusta. Kalau di kampung sini biasanya disebutnya kopi buhun atau kopi karuhun. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so reaching for our moments miles above. I just need one. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Sky. Kali ini Sky lagi berada di kawasan daerah Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka. Iya, Lebih tepatnya kampungnya apa nih, Kang? Kampung Cikalai Tengah, Desa Mekarsari. Kali ini Sky lagi menemui sosok petani muda. Kemarin juga Sky habis menemui petani muda, dan kebetulan dia lebih fokus ke tanaman palawija sejenisnya kayak kacang dan yang lainnya. Nah, kali ini kita menemui petani muda juga, masih wilayah Kabupaten Serang, dan kebetulan si Akang ini dia menggeluti dunia perkopian. Nah, kali ini kawan kita ini yang masih muda ini, dan dia ingin mengembalikan kejayaan Banten dalam dunia perkopian, ya, Kang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Kang? Nama saya Andar Jaya. Andar Jaya. Iya. Sekarang usianya berapa tahun, Kang? Usia 24. 24 tahun, masih cukup muda sekali ya. Untuk mendalami dunia perkopian ini atau menanam kopi ini udah berapa lama, Kang? Kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu itu, Kang. 2 tahun yang lalu. Iya, baru. Sejauh ini Akang sudah menanam jenis berapa kopi nih di sini? Kalau di kita di sini kan kopi itu ada 3 jenis ya. Ada Arabica, Robusta. Ini yang termasuk ini Liberica ini. Karena di kita ketinggiannya cuma 500 mdpl ya. Jadi cocoknya untuk Robusta sama Liberica gitu. Sejauh ini di sekitaran Akang ini menanam kopi ini berapa hektar itu, Kang? Kira-kira kalau untuk pengembangan sekarang kira-kira 10 hektar ya. 10 hektar. Iya. Nah, ketika sudah panen ini, Akang menjual hasilnya kemana? Kalau kita sekarang itu penjualan via online. Terus kafe-kafe sekarang kan menjamur gitu ya. Untuk wilayah Kabupaten Serang gitu. Untuk pemerintah sendiri terkait Akang yang menggeluti dunia penanaman kopi ini, seperti apa tanggapan pemerintah terhadap Akang? Alhamdulillah kalau untuk pemerintah sangat mendukung sekali. Kita juga dibantu sekarang difasilitasi ada gudang, peralatan sama penjemuran solar dryer dome. Saya sempat tadi ngeliat-liat ya tadi di gudang tadi, Ya. dan ternyata di sana ada alat gilingan kopi ya. Iya. Kayak misalnya untuk roastingnya gitu kan, dan juga untuk penyortilannya kan ada di sana itu. Itu bantuan dari mana itu, Bang? Itu bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Oh, Dinas Pertanian Provinsi Banten. Itu guys, salah satu berarti pemerintah Provinsi Banten ternyata ikut andil dalam pengembangan anak-anak muda yang ataupun masyarakat di sekitar Provinsi Banten yang ingin menggeluti dunia pertanian. Bukan hanya kopi, Kang ya. Iya. Karena juga memang sekarang Provinsi Banten sedang terfokus pada program di pertanian, karena di masa sulit ini kita butuh mengembangkan ekonomi dari aspek pertanian untuk menuju Banten yang memang cukup terkait masalah ketahanan pangan. Nah, Kang, kesulitannya apa sih menanam kopi itu? Sebenarnya kalau untuk nanam kopi itu, budidaya kopi itu nggak terlalu sulit perawatannya gitu. Cuma kadang ya ini kalau penyemaian kayak gini tuh paling cuma kayak gini, karat daun, cuma kayak gitu doang. Kalau untuk perawatan nggak susah gitu. Gampang susah gitu. Untuk lahan seluas ini Akang mengelolanya dengan siapa, Kang? Kalau untuk sementara ini kita dengan kelompok. Dengan kelompok tani. Iya. Apa dengan cuma sama bapak aja berdua gitu?
ya sambil dipandu sama bapak juga Oh, gitu. gitu ya. Iya. Kenapa sih Akang milih menjadi petani gitu loh? Sedangkan orang kadang-kadang kalau nongkrong ya, Iya. kamu profesinya apa, anak siapa, kadang nyebut saya sebagai petani itu agak agak menurunkan image kita gitu ya sebagai kaum muda. Tapi Akang kok mau gitu menjadi petani gitu? Ya apa namanya ya? Jadi sebenarnya tertarik jadi petani kopi itu ya ngelihat potensi yang ada di kampung tadinya gitu. Tadinya kan kopi itu nggak terawat, nggak terurus gitu. Harga kopi, malah kopi masyarakat nggak ada yang beli gitu tadinya gitu. Dari itu tertariknya gitu. Gini kawan-kawan, mungkin kawan kita ini sedikit malu-malu gitu ya karena untuk menjelaskan kayak ini. Sebetulnya ini sangat motivasi sekali untuk kita kaum milenial, generasi muda yang sukanya nongkrong cuma di ya sebagai penikmat lah ya. Iya. Kita ini sebagai penikmat kopi, salah satunya saya juga sebagai generasi penikmat, suka nongkrong di kafe, minum kopi gitu loh. Tanpa kita sadari ternyata kopi itu kemungkinan apa yang saya pernah minum gitu dari Akang juga kayaknya ya, distributornya gitu ya. Nah makanya teman-teman, bagi teman-teman yang punya lahan ataupun yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, baik menanam apa saja, itu sangat bermanfaat untuk masa depan. Contohnya kayak kawan kita yang satu ini. Nah untuk lebih lanjutnya teman-teman, nanti kita akan ada proses roasting kan ya. Roasting. Nanti biar Akang ini yang mereview bagaimana cara proses merosting supaya bisa hasilnya bagus. Iya. Dan juga bagaimana menjelaskan memilih kopi yang memang kualitasnya terbaik. Ini adalah salah satu kopi yang sedang dikembangkan di sini. Ini jenisnya kopi robusta. Kalau di kampung sini biasanya disebutnya kopi buhun atau kopi karuhun. Kalau untuk pemanenannya, kalau sudah begini, kira-kira September udah bisa dipanen. Untuk sekarang kita sedang mencoba mengajak petani untuk memanen seri merah atau petik merah supaya pas proses panennya itu bisa 2 kali atau 3 kali. Sekarang kita memasuki proses roasting. Untuk stepnya, step pertama itu nyalakan mesin, sambungkan regulator ke tabung, nyalakan api sudah nyala. Setelah itu kita tunggu suhu drum luarnya itu mencapai 200. Kalau yang ini untuk suhu drum dalam. Kalau ini sudah mencapai 140 atau 150 untuk ukuran kopi 1 kilo. Ini kita sudah bisa memasukkannya ini ke dalam mesin. Setelah kopi masuk ke sini, kita masukkan ke dalam drum. Untuk kopi 1 kilo kita hanya membutuhkan waktu 12 sampai 11 menit. Kita tunggu sampai kopinya matang, baru dimasukkan ke sini, diturunin ke sini, didinginkan.
setelah kopi begini matang, lalu kita buka